Assalamualaikum Pak Usuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya selamat ini atas peresmian koperasi Ureka ya Pak. Beberapa waktu lalu diresmikan oleh Habib Lutfi dan juga dihadiri Pak Wakil Wali Kota ini. Iya Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan jadi bagian dari kebangkitan ekonomi pesantren. Apa sebetulnya yang melatar belakangi akhirnya An-Nur mendirikan koperasi Ureka ini Pak Usuri? Jadi begini Mbak Sipa, ini sungguhnya program dari Abah Habib Lutfi lewat Jatman NU atau Jamaah Alif Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ini organisasi para pengamal tarekat yang di bawah naungan NU punya program pemberdayaan ekonomi umat lewat koperasi di Ureka ini, Ureka. Nah, alhamdulillah An-Nur jadi satu dari 5 penerima program Ureka ini yang baru pertama kali di launching se-Indonesia. Jadi dari 5 ini An-Nur yang pertama kali siap operasional. Maka alhamdulillah Abah Habib Lutfi berkenan rawuh di Pondok Pesantren An-Nur dan meresmikan langsung, mendoakan dan memberikan arahan bagi kami di Pondok Pesantren. Sungguh kebanggaan dan keharuan bagi kita, beliau mau hadir langsung meresmikan, dan ini mudah-mudahan jadi motivasi tersendiri buat pengelola dan para santri tentunya. Juga pun mereka mati, kira-kira begitu. Oke, lokasinya di Pesantren An-Nur ini Pak Usuri? Ya, lokasi di pesantren di samping pintu gerbang 1 ya, pintu gerbang 1 An-Nur itu di seberang Masjid An-Nur, persis di pinggir jalan Kiai Mukhtar Tabrani, kira-kira tidak sampai 2 km ke Sumarekon. Ya, mudah-mudahan ini trafiknya juga bagus di situ, sehingga tidak hanya santri yang terbantu tapi masyarakat. Masyarakat ya. Itu, baik. Mbak, nah, Pak Usuri, hari ini bertepatan dengan Hari Santri. Pak Usuri selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nur, seperti apa sih memaknai setiap tahunnya Hari Santri ini? Ya, selamat Hari Santri Nasional buat semua. Dan santri tentu tidak hanya yang mondok saja, tapi santri juga termasuk orang-orang yang selalu ingin mengamalkan ajaran agama Islam dan memperbaiki diri sesuai dengan ajaran agama. Jadi Hari Santri buat kita semua sungguhnya. Nah, makna Hari Santri tahun ini dengan tema Santri Siaga Jiwa Raga ini meneguhkan komitmen santri kepada NKRI sebetulnya, Mbak. Jadi tadi Mbak Sipa sudah sampaikan banyak tantangan yang merongrong NKRI. Insya Allah santri siap jadi garda terdepan, termasuk saya kira hari ini perangnya bukan perang fisik, tapi perang asimetris lewat macam-macam, termasuk budaya, pemikiran, kemudian juga lain-lain yang masuk secara halus lewat media sosial, lewat internet, lewat media-media yang sesungguhnya netral saja, tetapi berpengaruh banyak kepada generasi muda. Nah, pesantren ingin berperan lebih di situ, termasuk di dalamnya membekali santri. Iya, rekan data kami coba untuk menghubungi kembali Bapak Haji Ustuhri yang pagi hari ini kami ajak berbincang terkait dengan peringatan Hari Santri. Tema Hari Santri tahun ini adalah Santri Siaga Jiwa Raga. Nah, seperti apa rekan data memaknai Hari Santri? Halo. Nah, silakan Pak Ustuhri, kita tersambung kembali Pak Ustuhri. Ya, mohon maaf putus. Iya. Iya, jadi Santri Siaga Jiwa Raga ini komitmen teguh kepada NKRI, terutama dalam era perang asimetris ini, di mana perangnya lewat budaya, lewat media, lewat sosial media. Nah, ini mudah-mudahan santri dan juga pesantren bisa berperan dalam memperkokoh benteng NKRI, keimanan dan lain sebagainya, sehingga santri bisa menjadi garda terdepan di dalam mempertahankan NKRI, bahkan
menjadikan negara kita pemimpin di antara bangsa-bangsa. Pak Ustuhri, tadi disampaikan bahwa perangnya sudah terlihat dari sosmed dan yang lain-lainnya. Nah, apa upaya dari ANUR sendiri untuk mengkanter perang-perang ini agar tidak sampai kepada santri tadi, Pak? Iya, yang pertama tentu bekal ilmu-ilmu dasar agama ya, supaya mereka punya akidah yang kuat, pemahaman yang kuat terhadap ilmu agama. Yang kedua, santri tidak boleh juga ketinggalan dalam hal teknologi, terutama teknologi informasi. Alhamdulillah kita misalnya di ANUR dan banyak pesantren kita punya basis pengajaran lewat IT. Kemudian kita punya balai latihan kerja yang berbasis teknologi informasi. Kemudian alhamdulillah kemarin ini program Urekamat dengan Kementerian BUMN termasuk Telkom di launching juga digital pesantren, di mana santri akan dididik memanfaatkan era digital ini untuk kemajuan santri dan pesantren. Jadi mereka diajarin coding, cara bikin program. Telkom bersedia memberikan beasiswa lanjutan bahkan hingga santri-santri ini bisa nanti bekerja secara profesional di bidang IT, jadi developer, jadi programmer, dan mereka bisa tidak hanya menjadi konsumen bagi produk-produk digital dari luar, tapi justru menjadi produsen dan bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari dunia IT tersebut. Nah, ini sungguh membanggakan sebetulnya, ternyata santri-santri kita cepat sekali beradaptasi. Jadi menguasai teknologi itu cepat sekali. Nah, ini tinggal barangkali tugas kita ya, di pesantren, para ustadz, guru-guru, dan juga para orang tua mengarahkan anak-anak kita yang cepat beradaptasi dengan teknologi ini untuk menyerap yang positif saja dari dunia IT tersebut. Karena tantangannya mau tidak mau santri harus bersaing ya, Pak Ustuhri. Betul. Ya tidak bisa kita proteksi terus kan. Jadi lingkungan tertutup di pesantren itu untuk mendidik, bukan untuk memproteksi yang kemudian anak-anak kita ini kemudian ringkih bersaing dengan dunia luar. Justru pesantren itu kita jadikan kawah candra di muka untuk mereka menjadi kuat bersaing di dunia luar. Dan ini yang membanggakan juga Mbak Siva, perlu saya sampaikan di era pandemi ini, ternyata pesantren ini tidak lama itu tutup. Setelah itu kembali berjalan dengan normal dengan protokol kesehatan, dan alhamdulillah terbukti dunia pesantren mampu menjalankan prokes, dan klaster pesantren ini termasuk klaster yang sedikit dibandingkan klaster-klaster lainnya, minim lah dibanding yang lainnya. Ini tentu kebanggaan bagi kita semua, dan terima kasih kepada para santri, orang tua, para ustadz. Kalau tantangan terbesar pondok pesantren sekarang ini apa sih Pak Ustuhri? Ya, tantangan terbesar kita terutama di Bekasi ya. Karena ini sudah menjadi kota metropolitan, adalah bagaimana membentengi anak-anak ini dari ekses negatif pergaulan modern. Contoh misalkan kami di Pondok Pesantren An-Nur itu tidak ada 10 menit ke Sumarekon. Betul. Kalau sudah sampai Sumarekon itu ada busway, tidak jauh ada stasiun, jadi penjagaan fisik aja udah tantangan nih. Yang kedua, kalau santrinya mau kabur lebih cepat ya aksesnya. Gampang banget ya, bisa kabur ke mana aja gitu. Ke Bandara Halim nggak sampai setengah jam. Betul. Ini tentu tantangan tersendiri. Ya itu yang kedua tadi, akses internet di kota ini kan luar biasa. Semua orang punya gadget, semua orang bahkan lebih dari satu. Orang tua kadang-kadang juga lengah karena ikut main handphone juga kan. Nah, ini tantangan yang luar biasa yang harus kita tidak hindari, kita tidak larang, tapi kita embrace teknologi itu menjadi bagian sehari-hari yang justru membantu pemahaman santri terhadap ilmu agama dan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karenanya Mbak Sipa, ini satu hal lagi yang penting nih di bulan Oktober dan Hari Santri, alhamdulillah Kota Bekasi sebentar lagi punya Perda Santri nih. Perda pesantren, Perda Pondok Pesantren ya.
Iya, jadi sudah selesai finalisasi. Targetnya kemarin sebelum 22 Oktober kita ketok palu, diparipurnakan, tapi padatnya kegiatan dan memang teknis pembahasan ini baru selesai. Mudah-mudahan masih di bulan Oktober, masih di bulan santri, kita sudah dapat perda pesantren yang insya Allah pertama se-Jawa Barat. Nanti pada pelaksanaannya seperti apa perda pesantren ini, Pak Suri? Ya, ada 3 aspek pesantren yang tercakup dalam perda pesantren. Pertama, unsur pendidikan tentu saja. Kemudian unsur dakwah. Yang ketiga, unsur pemberdayaan. Nah, unsur pendidikan ini aspeknya kita udah tahu, pendidikan ya. Di mana santri dididik untuk menjadi manusia paripurna yang siap bersaing. Nah, unsur keagamaan tentu memang karena pesantren ini ciri khas sekolah agama, tentu tidak lepas dari itu. Nah, yang ketiga ada unsur pemberdayaan. Nah, unsur pemberdayaan ini di luar itu semua. Jadi termasuk kesehatan, pertanian, industri, itu ada masuk dalam. Nah, kenapa perda pesantren ini menjadi strategis? Karena selama ini pemerintah daerah punya keraguan membantu pesantren. Kenapa? Pesantren ini dianggap urusan vertikal, urusan Kementerian Agama saja. Alhamdulillah dengan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 19 diikuti dengan Perda nomor 1 2021 Provinsi Jawa Barat tentang fasilitasi pesantren, dan kemudian ada Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren. Ini akan menjadi jawaban bagi keresahan dunia pesantren seolah-olah negara belum maksimal hadir membantu pesantren yang selama ini justru oleh negara sangat diandalkan. Ketika zaman merebut kemerdekaan, para kiai angkat senjata, bahkan menjadi komandan-komandan. Ketika TNI terbentuk, kiai mundur ke pesantren, diserahkan ke tentara profesional. Ketika negara masih sangat muda, banyak pemberontakan dan lain sebagainya, kiai diminta mendamaikan. Ketika negara nggak punya uang bangun sekolah, sebelum adanya inpres, sekolah-sekolah inpres, para kiai, para guru diminta untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini anak-anak kita diserbu konten digital, pesantren lagi diminta. Nah, tetapi negara terlihat belum maksimal membantu pesantren. Selama ini dibiarkan mandiri. Nah, akan lebih maksimal rasanya kalau negara juga ikut membantu. Nah, oleh karenanya menurut saya Undang-Undang Pesantren dan Perda Pesantren ini sesungguhnya adalah negara sedang mencicil hutang kepada jasa para ulama. Kata Menteri Agama, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Saya kira itu yang kita catat betul ketika beliau, Gus Yakut, memberikan pesan kepada Pansus 19 Perda Pesantren. Baik. Terakhir Pak Suri, apa yang menjadi harapan Hari Santri ini? Ya, kita berharap dengan adanya Hari Santri 2021, ini sudah jatuh tahun yang ke-7 ya, kita memperingati ASN dari 2016. Kita berharap perhatian pemerintah kepada dunia pesantren dengan adanya seluruh perangkat perundangan yang sudah kita berlakukan dan akan disahkan di federasi akan menjadi maksimal. Yang kedua, kita juga berharap masyarakat semakin terbuka wawasan dan pandangannya bahwa sistem sekolah boarding macam pesantren ini adalah jawaban bagi keresahan orang tua terhadap kegamangan, kegalauan sistem pendidikan di masa modern yang serba instan dan serba digital ini. Mudah-mudahan pesantren bisa menjadi jawaban bagi keresahan tersebut. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan segala macam hal yang sudah disiapkan ini, pesantren menjadi lebih berdaya, pesantren menjadi garda terdepan, baik bidang pendidikan, bidang agama, maupun bidang ekonomi, dan lain-lain. Gitu, baik, Pak Yusri, terima kasih waktunya berbincang bersama Dakta. Selamat Hari Santri dan sukses juga untuk Koperasi Urekanya, Pak. Terima kasih, Mbak Sipa. Sering-sering ke utara belanja ya, Mbak Sipa. Insya Allah. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dakta Radio, bijak dan cerdas.